Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas rukun sholat yang keempat, yaitu membaca suratul Fatihah. Walaupun kita kemarin belum tuntas ya membahas tentang Fatihah. Ala kulli hal, pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa bagi orang yang sholat, mau dia sholat sendiri ataupun berjamaah, baik dia yang menjadi imam ataupun menjadi makmum, maka wajib semuanya untuk membaca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu dibaca semua ayatnya, karena Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Makanya nama lain daripada suratul Fatihah yaitu disebut Sab'ul Mathani, surah Sab'ul Mathani. Sab'ul artinya 7, Al-Mathani yang selalu diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, karena dia 7 ayat, maka wajib semuanya ayat Fatihah itu dibaca dan membacanya secara benar. Termasuk adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama kita mengatakan bahwa bismillah termasuk daripada ayat suratul Fatihah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat hadis Al-Imam Daruqutni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada suratul Fatihah. 7 ayat yang berulang-ulang yang kita sebut tadinya Sab'ul Mathani. Nah, itu Sab'ul Mathani nama lain daripada suratul Fatihah. Namanya kan macam-macam. Ada yang namanya Ummul Kitab, apalagi Ummul Quran, Asy-Syifa, apalagi Syafiyah, Afiyah. Itu nama lain daripada suratul Fatihah. Cuman yang terkenal adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran atau Al-Fatihah. Nggak ada orang, mungkin jarang ya, ada tapi jarang orang mengenal nama Sab'ul Mathani. Coba sekali-sekali itu ya, membawa acara mengatakan, marilah kita semuanya Bapak Ibu memulai acara kita ini dengan membaca surah Sab'ul Mathani. Bingung dah jamaah, apa surah Sab'ul Mathani itu? Padahal Sab'ul Mathani adalah Al-Fatihah. Nah, jadi bismillah termasuk ayat dia, termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Jadi kalau ada orang membaca tidak baca basmalah, maka tidak sah salatnya, tidak sah Fatihahnya, berarti otomatis salatnya juga tidak sah. Ini pendapat kita Syafi'i. Nah, kalau pendapat yang lain mengatakan bismillah itu termasuk ayat, tetapi tidak dianjurkan bernyanyi. Seperti di Mekah, di Madinah itu mereka baca bismillah tapi tidak bernyanyi. Kadang kita bisa mendengar suara imam itu baca Fatihah dengan suara pelan. Terutama imam Madinah itu lah ya, imam besar Madinah itu kedengaran dia kalau baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedengaran baca bismillah.
Dan kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu tentang Bismillah itu. Nah, kalau ada orang membaca Fatihah tidak mau baca Bismillah sama sekali, maka dia maka dia membacanya cuma berapa ayat? 6 ayat. Ya, harus 7 bukan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 semuanya. Oh, katanya Bismillah itu tidak termasuk ayat. Lalu ayat pertama yang mana? Katanya Alhamdulillah ayat pertama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 dan ke-7 di mana? Bagi dua katanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6 katanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ayat ke-7. Kita balik tanya. Kalau kalian mengatakan Fatihah itu 7 ayat dan ayat yang pertama Alhamdulillah dan seterusnya sampai ayat ke-6 dan ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7, kita balik tanya. Kamu baca Quran cetakan mana? Cetakan Saudi? Cetakan Kemenak? Cetakan Kudus? Cetakan mana? Buka saja. Quran cetakan dari manapun. Semuanya tidak ada yang mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ayat ke-7. Enggak ada yang mengatakan demikian. Quran manapun, cetakan manapun, semuanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah ayat ke-7 semuanya dan itu satu ayat, bukan dipotong dua. Paham kira-kira? Makanya guru-guru kita yang belajar Fatihah ya, nanti kita sebutkan bagaimana cara baca Fatihah. Membaca Fatihah itu tidak boleh dipotong di ayat yang ke-7 itu. Tidak boleh bernapas, tidak boleh stop di situ. Tidak boleh Bapak. Bukan tidak boleh, tidak pas itu nah. Umpama dia baca gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan diputus itu. Kalau mau baca langsung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh bernapas di situ. Kenapa? Supaya kita terkeluar dari orang yang mengatakan ayat ke-6 itu tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kata kita ayat ke-7. Kita tidak masuk di situ. Nah, kalau seandainya napasnya tidak kuat, maka bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan di situ stopnya. Tetapi gimana caranya? Bacanya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu stopnya. Tapi janggal juga. Kalaupun seandainya memang nafasnya enggak kuat, berhentinya di 'alaihim yang kedua. Kita ulangin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ stopnya. Ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya juga bacanya pendek saja aminnya. Amin gitu nah. Jangan amin. A-nya jangan terlalu panjang. Panjang tapi tidak terlalu. Minnya yang boleh panjang. Amin. Gitu nah. Jangan amin. Atau semuanya panjang. Amin. Min. Amin. Amin. Itu anak-anak tuh. Anak-anak jangan diturutin ya.
Udah dipaham kira-kira caranya seperti itu. Nah, yang salah, bentar dulu. Yang salah umpama ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini enggak pas ini. Ada dulu ustaz bilang ustaz. Ya, tapi saya tidak tahu ustaznya mana. Jadi ustaz ini kena giliran salat tarawih di masjid itu. Pasti bacanya begitu. Nah, selesai sholat ditanya sama jemaah, kok Pak Ustadz bacanya begitu ya, katanya. Bingung dia, kelabakan jawabnya awal. Sudah, besok nggak mau datang, dia malu dia. Ya, nggak belajar gimana? Nggak boleh diputus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bernapas itu, jangan bernapas. Udahlah kira-kira. Benar, Tim. Itu yang guru contohkan barusan, apa itu membatalkan sholat gitu? Tidak membatalkan. Tidak. Cuman aneh aja gitu loh. Berarti orang itu nggak belajar. Ya, tidak. Nggak. Nah, sekarang kita belajar membaca cara membaca Fatihah. Perhatikan betul-betul ya, orang Fatihah itu bisa dibaca dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Yang pertama, membacanya dengan per ayat. Per ayat bernapas sampai ke akhir 7. Dan ini yang paling afdal. Yang kedua, membaca Fatihah dengan 3 kali nafas. Dan yang ketiga adalah membaca Fatihah dengan 1 kali nafas dari ayat pertama sampai akhir. Paham gak kira-kira ini? Sekarang ikutin ya. Ini belajar orang baca Fatihah ya. Boleh dengan 3 cara. Yang pertama, ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Nah, jangan baca bismillah itu jangan kayak anak TK. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh terlalu panjang. Ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Dia 1 ketukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Jangan malu-malu. Ini penting, bukan penting, wajib baca Fatihah. Kalau Fatihahnya salah, enggak sah salatnya. Jadi itu pernapas. Lanjut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, ini yang sering salah di sini. Iyyaka na'budu. Ditekan. Tuk ya, Ba'ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak boleh. Harus pakai berayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada juga yang salah panjang. Iyyaka na'budu wa iya. Itu namanya panjang. Iya, bukan iya, tapi bertekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang terakhir, satu nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh waladdall, harus ditekan. Waladdall ditahan di situ. Banyak orang nyambung waladdall dan waladdallin. 1, 2, 3. Waladdallin. Kita ulangin ayat yang ke-7. 1 sama-sama. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ditekan. Ditahan deh. Waladdallin. 1, 2, 3. Kecepatan. Dengarkan. Ditekan. Waladdallin. 1, 2, 3. Sekecepatan. Ditahan dikit, mundurkan dikit. Kan? Mundur dikit sekali. Dikit lagi. Waladdallin. 1, 2, 3. Waladdallin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Waladdallin. Paham ya? Rahmat. Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mi baru n. Min. Jangan alhamdulillah rabbil alamin. Dari awal sudah pakai n, jangan. I dulu. Al-alami min. Mi dulu baru n belakangnya. I dulu baru n. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Jangan in, tapi i dulu. Ami baru belakangnya nun. Paham kira-kira? Nah, itu satu nafas. Maksudnya per ayat nafas, dan ini yang paling afdal. Yang kedua, membaca Fatihah dengan 3 kali nafas. 3 kali nafas sesuai dengan wakaf, ya, wakaf yang ada di suratul Fatihah. Baik. Di suratul Fatihah, coba ada Quran, buka Qurannya. Nah, buka Quran. Kita lihat. La ilaha illallah. Sudah? Belum? Ya. Buka Pak Arifin suratul Fatihahnya, buka. Nah, salah. Salah ngambil.
Alhamdulillah. Baik. Fatihah awal. Dibuka pelan-pelan ya. Coba lihat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat pertama apa wakafnya itu? Alamin. Ada ayat satu? Tidak ada. Ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa huruf anunya, apa wakafnya? Wakaf apa itu? Coba. Lam alif. Nah, perhatikan ya, lam alif itu dalam ilmu perwakafan, wakaf ya, bukan wakaf yang orang anu harta, ini wakaf maksudnya wakaf ilmu tajwid. Wakaf yang ada bentuknya lam alif itu menunjukkan bahwa terus itu lebih baik daripada berhenti. Kenapa terus? Karena dia masih ayat sebelumnya dengan ayat-ayat berikutnya itu masih dalam satu pembahasan. Makanya itu sebaiknya diteruskan dalam ilmu perwakafan. Tapi kalau seandainya wakaf lam alif itu berada di ujung ayat, berada di ujung ayat nih, maka wakaf nabawi, kata wakaf nabawi itu ya, wakaf yang di ujung ayat itu lebih afdal daripada berterus, daripada terus. Tapi kalau dia di pertengahan ayat wakaf lam alif tadi, maka afdalnya terus, lebih afdal terus daripada berhenti. Coba kita lihat dulu ya, lam alif kan ya, satu. Kemudian ar-rahmanir rahim, apa wakafnya? Lam alif. Maliki yaumiddin, apa wakafnya? Qaf lam qalam ya, qaf lam ya. Begitu kan ya? Nah, kalau ada wakaf 3 huruf itu, qaf lam dan ya, itu maksudnya adalah berhenti lebih baik daripada terus. Berhenti itu lebih baik daripada terus. Apalagi kalau seandainya ayat wakaf qala itu, qaf lam dan ya itu berada di ujung ayat, maka itu lebih afdal berhenti daripada terus. Artinya statusnya lebih kuat lagi. Paham kira-kira? Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa wakafnya? Qaf lam ya juga. Artinya berhenti lebih afdal daripada terus. Terus boleh, tapi lebih afdalnya berhenti. Lanjut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa wakafnya? Lam alif juga. Lam dengan alif. Nah, itu yang kita katakan tadi. Kalau lam alif ini, wakaf lam alif ini berada di tengah ayat, maka sepakat ulama ilmu tajwid bahwa terus itu lebih afdal daripada berhenti. Paham kira-kira ya? Tapi kalau dia berada di ujung ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa wakafnya? Lam alif. Ar-Rahmanir Rahim, apa lagi? Lam alif. Maliki yaumiddin, lam itu kalau ya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin lam alif. Artinya dia berada di ujung ayat, maka lebih afdal berhenti daripada terus. Tapi kalau terus juga boleh. Kenapa? Karena ayat sebelum dan sesudahnya ini masih berkaitan dengan satu pembahasan. Paham kira-kira dalam ilmu wakaf nih ya. Kemudian kita kembali. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu? Lam alif. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Habis. Nah, sekarang perhatikan. Cara yang kedua membaca suratul Fatihah, dan ini kami pribadi menyatakan baik membaca 3 kali nafas ini pada salat tarawih. Kalau salat tarawih apalagi 20 rakaat ya. Kalau salat tarawih ambil cara yang kedua ini. Ini sedang.
Kalau ngambil cara yang pertama, per napas itu kelucutan kakinya orang-orang tua tuh, ya lama ya, apalagi bacanya lambat. Nah jadi ngambil yang di tengah, yaitu dengan 3 kali nafas. Kenapa 3 kali nafas? Karena tadi ada waqaf lam alif, yang mana kita sebut tadi ada waqaf lam dan alif ini menunjukkan bahwa terus lebih afdal daripada berhenti jikalau berada di tengah ayat. Tapi kalau di ujung ayat maka memang statusnya lebih tinggi, afdal berhenti. Tapi boleh terus. Kenapa? Karena saat ayat yang sebelum dan sesudahnya itu masih dalam satu pembahasan. Sekarang perhatikan dulu cara 3 kali nafas. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 4 ayat ini 1 nafas. Kemudian nanti ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa situ? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kali nafas. Oh, kenapa 3 kali nafas? Karena suratul Fatihah ini mempunyai 3 pembahasan. 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat itu pembahasan adalah memuji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Engkau ya Allah, Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang mana Allah semesta alam itu dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Yang mana lagi? Maliki yaumiddin, Tuhan semesta alam itu adalah yang memiliki hari pembalasan. Nah ini hari kiamat. Kita puji nih dulu, kita puji Allah. Ya Allah, puji 4. Kalau sudah kita puji, baru kita pengakuan diri. Apa pengakuannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bahasa kitanya ya Allah, memang Engkau adalah orang yang Engkau adalah zat yang mulia, Engkau adalah memiliki alam semesta, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau yang memiliki hari pembalasan. Kalau begitu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Engkau pemilik semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami menyembah, hanya Engkau kami meminta pertolongan. Jadi kita puji dulu Allah ini. Kita puji, dan memang pantas dipuji. Kita puji Allah, baru kita ngaku, ya Allah, nih ngaku nih, kami sebagai hamba-Mu, kami minta pertolongan kepadamu. Nah, ngaku dulu kan ya, kami ini lemah, kami tidak punya apa-apa ya Allah. Nah, baru bahagian yang ketiga, kita tembak minta sama Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pembahasan ketiga. Pertama kita puji Allah, yang kedua kita mengakui kelemahan kita dan mengakui Allah yang Maha Kuasa. Lalu kita tembak sama Allah, kita tembak kepada Allah. Kalau Engkau semuanya ya Allah yang miliki, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, nabi, para rasul, syuhada, salihin. Bukan jalan yang sesat. Ya, bukan jalan orang yang Engkau benci. Siapa yang dibenci? Orang-orang kafir. Dan bukan juga orang-orang yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Bukan jalannya siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci. Siapa yang dibenci Allah? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu Allah benci. Ghairil maghdubi waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Yahudi dan Nasrani. Paham nggak dia kira-kira? Nah, ini sama kalau kita ingin bikin proposal, proposal. Kemana? Pemerintah dulu, pemerintah nih ya. Wali kota umpama, yang terhormat kepada Bapak Wali Kota, bla bla bla, kita puji.
Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat walafiat. Kita puji dulu Bapak yang memilih sebagai Bapak adalah wali kota dan kami adalah pokoknya kita puji dulu nih ya. Setelah kita puji baru kita sodorkan proposal kita. Pak, kami ini punya bangunan yang akan dibangun di masjid kami. Bangun atap, ya perlu atap, perlu dinding, belum bla 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 bla. Kan ya? Kayaknya Bapak ini yang pantas untuk menerima ini. Terus apa kata Pak Wali Kota? Nah, ini rinciannya Pak, dan ini adalah hasil akhir daripada yang kita perlukan. Maksudnya apa nih? Perlu dana Pak. Minta dana ya dana. Nah, kira kita minta. Jangan langsung tiba-tiba minta, Pak, saya minta duit Pak. Siapa kamu? Aku nggak kenal dengan kamu. Waktu kamu aku pemilihan kamu juga nggak nyucuk aku. Tiba-tiba minta, siapa kamu? Kan nggak bagus itu. Jadi caranya begitu. Kita puji dulu. Ya, sehabis-habisnya kita puji. Pujiannya 4 kali tuh pujian itu dalam Al-Fatihah. Setelah itu apa lagi? Setelah itu baru kita ngaku, Pak, kita ini lemah Pak, ini kami ini dana Pak, ini itu dan seterusnya. Nah, Bapak yang kayaknya pantas untuk bisa membantu kami. Lalu ditanya, bantuannya apa sih? Minta bantuan apa? Kita sodorkan nih. Udah banyak-banyak Pak, 1 M aja. Wah, gampang aja 1 M itu. Begitu caranya. Paham gak? Al-Quran yang mengajarkan dalam surat Al-Fatihah 3 kali nafas. Coba kita 3 kali nafas. Tapi kan yang lazim kebanyakan imam itu ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, pasti stop di situ. Makanya boleh tapi nggak pantas kalau orang belajar. Tapi boleh aja gitu. Boleh, tapi jangan. Kalau bisa jangan. Kan sudah belajar nih, jangan bernafas. Ikutin 3 kali nafas ya. Apa sama-sama aja langsung ya, karena waktunya sempit nih. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 1. Nafas yang kedua. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan diri nih. Baru nafas yang ketiga, kita minta sama Allah. Apa itu? 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham kira-kira? Itu 3 kali nafas dan ini sedang. Cara seperti ini bagus dibaca kalau sholat tarawih yang 20 rakaat. Nah, ya. Kemudian cara yang ketiga yang 1 nafas. 1 nafas itu ya dari awal sampai akhir 1 nafas. Kira-kira bisa enggak? Ya. Dia bacanya begini gila. Agak panjang. Iya karena salah. Iya-nya enggak boleh panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mah tobi jangan terlalu panjang. 1 ketukan saja. Semuanya sama juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Paham kira-kira? Nah, sekarang terakhir ya. Waktunya sudah sampai nih. Kita tuntaskan dulu. Membaca Fatihah dengan 1 kali nafas. Nggak usah ikutin sampai nanti nggak kuat. Biar saya aja contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa sudah?
Tapi boleh seperti itu. Paham kira-kira? Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah nanti kami akan berangkat umrah di tanggal 25 November. Jadi nggak nyucuk gubernur, nggak nyucuk wali kota. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 12 hari, November, Desember, Januari, Februari 2025 ya. Kita buka harga 12 hari bahkan sampai 14 hari dengan harga 29 juta. Ya, siapa tahu ada yang kepingin berangkat, harganya 29 juta rupiah. Sudah dari Balikpapan itu. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.